Pernahkah Anda terbangun di tengah malam atau menjelang pagi, lalu merasa dada Anda begitu sesak? Anda memikirkan rezeki yang seret, hubungan keluarga yang retak, penyakit yang tak kunjung sembuh, atau masa depan yang terasa begitu gelap. Anda bertanya-tanya, "Ya Allah, kenapa hidupku begini berat? Apa yang salah dalam hidupku?" Sebelum Anda menyalahkan takdir, sebelum Anda merasa dunia ini tidak adil, izinkan saya bertanya satu hal sederhana. Bagaimana kondisi sholat subuh Anda selama ini? Apakah ia sering tertunda? Apakah ia sering terlewat karena lelapnya tidur? Atau hanya sekedar rutinitas tanpa ruh? Selamat datang di channel Serambi Surga. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan menyelami sebuah rahasia besar kehidupan melalui tema perbaiki subuhmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh menelusuri keajaiban waktu subuh, klik tombol subscribe, berikan like Anda, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pesan-pesan kebaikan dari Serambi Surga. Mari kita tebarkan cahaya kebaikan ini ke sebanyak mungkin hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat Serambi Surga yang dirahmati Allah, pagi hari adalah cerminan dari keseluruhan hari kita, dan subuh adalah fondasi terutamanya. Banyak di antara kita yang sibuk bekerja dari pagi hingga malam, membanting tulang, memeras keringat, mencari solusi atas segala permasalahan hidup. Kita datang ke sana sini meminta bantuan manusia. Namun ironisnya, pintu gerbang pertolongan Allah yang dibuka lebar setiap fajar justru seringkali kita abaikan. Rasulullah SAW memberikan jaminan yang sangat tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man shollas subha fahuwa fi dimmatillah. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan dan perlindungan Allah. Hadis riwayat Muslim. Coba kita renungkan kata dalam jaminan Allah atau dimmatillah. Jika seorang presiden atau raja menjamin keselamatan dan kebutuhan hidup Anda selama sehari penuh, apakah Anda akan merasa khawatir? Tentu tidak. Lantas bagaimana jika yang menjamin hidup Anda adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pemilik rizki, dan penguasa seluruh takdir? Para ulama dan masyayikh telah lama menekankan rahasia di balik waktu fajar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, waktu subuh adalah waktu pembagian rizki dan waktu turunnya keberkahan. Barang siapa yang membiasakan dirinya hidup di waktu subuh, Allah akan bukakan baginya pintu-pintu kemudahan yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Bahkan para ulama hikmah menyampaikan kalimat yang sangat mendalam. Jika Anda ingin melihat bagaimana Allah mengatur hidup seseorang, lihatlah bagaimana ia menjaga sholat subuhnya. Saudaraku, mengapa sholat subuh menjadi tolak ukur perbaikan hidup? Secara fisik dan psikologis, subuh adalah ujian keikhlasan tertinggi. Di saat tubuh kita sedang berada dalam fase tidur paling lelap, di saat selimut terasa begitu hangat dan kasur begitu empuk, suara muazzin membahana, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Disinilah pertempuran batin dimulai. Siapa yang menjadi raja di dalam diri Anda? Apakah hawa nafsu Anda atau kerinduan Anda?
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda mampu menyingkap selimut itu, mengambil wudhu dengan air yang dingin, dan melangkah menuju sajadah atau masjid, Anda baru saja memenangkan pertempuran terbesar di awal hari. Anda membuktikan kepada Allah bahwa Dia adalah prioritas utama melebihi kenyamanan diri Anda. Bagaimana mungkin Allah tidak memperbaiki hidup seseorang yang mengutamakannya di saat orang lain sedang lelap tertidur? Rizki bukan sekedar uang ataupun harta. Ketenangan jiwa, pikiran yang tenang, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh, dan dijauhkan dari mara bahaya, itu semua adalah rizki. Dan tahukah Anda, keberkahan rizki itu dibagikan oleh Allah pada waktu fajar. Seseorang yang melewatkan subuhnya ibarat wadah yang tertutup saat hujan rahmat sedang dicurahkan. Mari kita simak sebuah kisah nyata yang syarat dengan ikhtibar atau pelajaran. Di sebuah kota kecil, ada seorang pemuda bernama Farhan. Farhan adalah sosok yang selalu merasa bernasib sial. Bisnis yang ia rintis berulang kali bangkrut, utangnya menumpuk, hubungannya dengan keluarga merenggang, dan ia mengidap penyakit kecemasan yang parah atau anxiety. Setiap hari Farhan merasa hidupnya penuh dengan kegelapan. Suatu hari, dengan perasaan putus asa, Farhan mendatangi seorang ulama sepuh di kampungnya. Ia mencurahkan segala keluh kesahnya. "Wahai Kiai," kata Farhan sambil menahan tangis, "mengapa Allah begitu tega kepada saya? Saya sudah bekerja keras 18 jam sehari, tapi hidup saya makin hancur. Doa saya seperti tidak pernah didengar." Sang Kiai mendengarkan dengan tenang, lalu tersenyum tipis. Beliau tidak menanyakan tentang bisnis Farhan, tidak pula menanyakan modalnya. Sang Kiai hanya mengajukan satu pertanyaan, "Farhan, jam berapa biasanya kamu sholat subuh?" Farhan tertunduk malu, "Saya sering kesiangan, Kiai. Biasanya jam 7 pagi baru bangun karena capek bekerja sampai larut malam. Kadang kalau terbangun jam 5, saya ketiduran lagi karena sangat mengantuk." Sang Kiai memegang pundak Farhan dan berkata dengan lembut namun menancap di dada, "Farhan, bagaimana mungkin kamu meminta Allah merapikan urusan bisnismu, sementara kamu merusak janji bertemumu dengannya di waktu subuh? Kamu mencari rizki dari sang pemilik rizki, tapi saat dia memanggilmu di waktu fajar, kamu membelakanginya. Perbaiki subuhmu selama 40 hari tanpa putus. Bangun sebelum azan berkumandang. Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Lalu lihatlah bagaimana Allah merubah hidupmu." Farhan pulang dengan dada bertaut. Ia memutuskan untuk mencoba nasihat tersebut. Malamnya ia tidur lebih awal. Ketika jam alarm berbunyi menjelang subuh, ia memaksakan matanya terbuka, melawan rasa kantuk yang berat, lalu berwudu dan melangkah ke masjid. Minggu pertama terasa sangat berat, namun memasuki minggu kedua dan ketiga, ada sesuatu yang ajaib terjadi. Farhan merasakan dadanya tidak lagi sesak. Pikiran kecemasan yang selama ini menghantuinya perlahan sirna, berganti dengan ketenangan jiwa yang luar biasa. Tidak hanya itu, satu persatu jalan keluar atas masalahnya terbuka. Rekan bisnis yang dulu menipunya mendadak datang meminta maaf dan mencicil utangnya. Ide-ide usaha baru mengalir dengan jernih. Hubungannya dengan orang tua membaik. Kehidupannya bertukar dari kegelapan menuju cahaya, bukan karena masalahnya hilang seketika, tetapi karena Allah memberikan kelapangan dada dan keberkahan dalam setiap langkahnya. Saudaraku, apa yang dialami Farhan bukanlah kebetulan. Itulah janji Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan apa yang terjadi pada diri kita saat tidur malam.
Setan mengikat 3 ikatan di belakang kepala salah seorang dari kalian sewaktu tidur. Pada setiap ikatan, setan membisikkan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu mengingat Allah, lepaslah ikatan pertama. Jika ia berwudu, lepaslah ikatan kedua. Dan jika ia melaksanakan sholat, maka lepaslah seluruh ikatan itu. Rasulullah melanjutkan, sehingga pada pagi hari ia akan merasa bersemangat dan berjiwa lapang. Namun jika tidak, maka ia akan memasuki pagi hari dengan jiwa yang buruk dan malas. Inilah alasannya mengapa orang yang sering melalaikan sholat subuh cenderung merasa cepat lelah, mudah stres, gampang marah, dan merasa hidupnya serba sulit, karena ia memulai harinya dalam cengkraman ikatan setan. Bagaimana mungkin hidup kita akan diperbaiki oleh Allah jika kita mengawali hari dalam ikatan musuh utama kita? Ketika Anda memperbaiki subuh Anda, pikiran Anda diperbaiki. Allah berikan hikmah dan ketajaman berpikir. Hati Anda diperbaiki. Allah tanamkan sakinah atau ketenangan sehingga dunia tidak lagi membuat Anda panik. Urusan Anda diperbaiki. Allah mudahkan jalan-jalan sulit yang tadinya terasa buntu. Sahabatku yang dicintai Allah, hari ini mari kita jujur pada diri kita sendiri. Sudah berapa lama kita membiarkan sholat subuh kita berantakan? Sudah berapa ratus subuh yang kita lewati dalam keadaan tertidur lelap, sementara malaikat rahmat turun membawa keberkahan dan kita melewatkannya begitu saja. Mungkin selama ini kita bertengkar dengan pasangan hanya karena hal sepele. Mungkin anak-anak kita sulit diatur. Mungkin rizki kita selalu merasa kurang. Bisa jadi semua itu adalah teguran halus dari Allah karena kita menyepelekan 2 rakaat di awal pagi. 2 rakaat sebelum subuh saja nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa fiha. Lantas, seluas apa keberkahan dari sholat subuh itu sendiri? Ingatlah, umur kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi subuh esok hari adalah subuh terakhir kita di dunia. Apakah kita ingin berhadapan dengan Allah dalam keadaan menjadi hamba yang selalu melalaikan panggilannya? Marilah kita mengangkat kedua tangan kita, memohon dengan kerendahan hati kepada Sang Pemilik jiwa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini kami bersujud dan mengaku di hadapan-Mu betapa seringnya kami melalaikan panggilan-Mu, betapa seringnya kami lebih memilih selimut dan tidur kami daripada menghadap-Mu di waktu subuh. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami di masa lalu. Ampuni setiap kali kami mengetuk pintu-pintu manusia namun melupakan pintu-Mu di waktu fajar. Ya Allah, bangunkanlah kami di waktu-waktu yang Engkau cintai. Mudahkanlah kaki kami untuk melangkah ke rumah-Mu. Lembutkanlah hati kami untuk merindukan azan subuh-Mu. Barang siapa di antara kami yang saat ini sedang dihimpit kesulitan ekonomi, lapangkanlah rezekinya melalui keberkahan subuh. Barang siapa yang sedang diselimuti penyakit, sembuhkanlah. Barang siapa yang hatinya sedang gelisah dan depresi, karuniakanlah ketenangan jiwa. Perbaikilah sholat subuh kami ya Allah, dan perbaikilah seluruh jalan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, serta keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga renungan dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai hari ini, mari kita buat komitmen bersama, perbaiki subuh kita, jaga 2 rakaatnya, jemput keberkahan di waktu fajar, dan saksikan
bagaimana Allah akan memperbaiki setiap jengkal kehidupan kita. Jika Anda merasa video ini membawa manfaat dan menyentuh hati Anda, bagikan atau share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tersayang. Siapa tahu melalui jemari Anda ada saudara kita yang tergerak untuk memperbaiki subuhnya hari ini, dan Anda mendapatkan pahala jariah yang tak terputus. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tuliskan di kolom komentar, Bismillah, saya berkomitmen memperbaiki subuh saya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir di channel Serambi Surga. Sampai jumpa di video ceramah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.